Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Pertempuran di atas lautan yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya muncul di chapter ini. Ya, walaupun hanya terkesan pemanasan, hal ini terlihat cukup menarik. Lalu sosok yang sudah lama dinantikan kehadirannya akhirnya muncul. Dialah sang Satria Laut Jinbe. Oke, mari simak review lengkap chapter 976 pada video ini. Di halaman pertama dapat kita lihat para pelayan Oden sedang menggoda Kinemon. Mereka benar-benar curiga bahwa Kinemon telah salah membaca pesan, sehingga mengira bahwa tempat pertemuan mereka adalah pelabuhan Tokage. Tapi mereka semua tak marah, karena kesalahan Kinemon itu adalah sebuah keberuntungan yang telah membuat keseluruhan rencana berjalan dengan lancar. Lalu Kinemon pun mengatakan bahwa dia mungkin akan tewas dalam pertempuran ini karena dia telah mendapatkan keberuntungan yang setara dengan nyawanya. Namun rekan-rekannya menambahkan bahwa mungkin keberuntungan Kinemon itu tak setara dengan nyawanya saja, tetapi setara dengan nyawa mereka semua. Dan mereka pun telah siap untuk sehidup semati dalam pertempuran ini. Iya, mereka siap untuk mengorbankan semuanya pada pertempuran puncak di Onigashima. Lalu Kinemon pun mengangkat pedangnya dan memberikan semangat kepada seluruh pasukan aliansi. Kemudian di pihak bajak laut Kaido tentu masih sangat terkejut melihat banyaknya jumlah pasukan aliansi. Namun mereka masih berani untuk bertarung karena masih memiliki satu kapal perang yang canggih. Lalu di sisi lain, Kanjuro yang telah membongkar penyamarannya berusaha untuk pergi dari tempat itu dan membawa Momonosuke bersamanya. Namun Kawamatsu ternyata telah bergerak. Iya, Kawamatsu langsung terjun ke lautan dan kemudian menuju tempat Kanjuro berada untuk menyerangnya. Kanjuro pun terkejut dengan serangan mendadak dari Kawamatsu. Tapi Kanjuro sudah menyelesaikan gambar burungnya dan dia pun terbang dengan gambar burung itu. Kinemon terkejut melihat Kanjuro bisa menggambar burung yang bagus dan bisa terbang dengan baik, karena selama ini Kanjuro hanya memperlihatkan gambar-gambar yang jelek saja. Lalu dari ketinggian, Kanjuro mengatakan bahwa setelah ini dia akan mengincar Hiyori. Sementara Momo yang memang takut ketinggian berteriak dan meminta untuk diturunkan. Melihat hal itu, pasukan aliansi meminta Kanjuro untuk mengembalikan Momonosuke, tapi tentu saja hal itu mustahil. Lalu di sisi lain, Luffy belum tahu bahwa Kanjuro adalah pengkhianat, dan dia pun hanya melihat saja saat Momo dibawa pergi. Namun kru topi jerami yang lain lebih cepat memahami situasi ini daripada Luffy. Sanji sudah bersiap untuk terbang mengejar Kanjuro, sementara Robin sudah siap untuk mengeluarkan kemampuannya, dan Usopp juga sudah melakukan ancang-ancang untuk melepaskan tembakan. Nah, setelah melihat para krunya mulai bertindak, Luffy baru sadar bahwa Kanjuro adalah sang mata-mata, dan Luffy pun terlihat kesal sekali. Kemudian melihat adanya perlawanan kepada dirinya, Kanjuro tak tinggal diam. Dia mengeluarkan kemampuan awan tinta, yaitu segumpal awan hitam yang keluar dari ujung rambutnya. Dan awan itu pun mengeluarkan panah tinta yang langsung menghujani kapal-kapal pasukan aliansi, layaknya air yang turun dari langit. Serangan Kanjuro itu pun membuat beberapa kapal jadi rusak, dan beberapa orang juga terluka. Ya, ternyata Kanjuro memiliki kemampuan yang bukan kaleng-kaleng yang selama ini dia sembunyikan. Lalu melihat hal ini, Momonosuke juga tak tinggal diam. Walaupun dengan berlinangan air mata karena takut, dia berusaha memberikan ketenangan di pihak pasukan aliansi. Momo pun mengatakan, "Semuanya jangan khawatirkan aku, karena itulah yang diinginkan musuh saat ini. Aku berjanji aku pasti akan bisa lolos dengan kemampuanku sendiri. Jadi aku ingin kalian mengalahkan Kaido dan Orochi serta melindungi negeri Wano." Kata-kata Momonosuke itu membuat pasukan aliansi jadi kagum
dan menganggapnya telah berpikir sangat dewasa. Padahal Momo tak punya perhitungan yang matang dengan kata-katanya itu. Iya, dia tak memiliki rencana apapun untuk bisa lolos dengan kemampuannya sendiri. Tapi keberanian Momo untuk mengatakan hal itu patut diapresiasi. Lalu Luffy juga menganggap Momo telah tumbuh menjadi pria sejati. Luffy mengatakan, "Kata-kata yang bagus Momo, walaupun kau hanya bocah cengeng yang terlihat seperti samurai karena sanggulnya saja." Kata-kata Luffy yang belak-belakan itu membuat marah pasukan aliansi yang tadi mengagumi Momonosuke. Tapi Luffy melanjutkan bahwa dia pasti akan datang untuk menyelamatkan Momo karena mereka adalah teman. Jadi Luffy meminta Momo untuk bertahan hidup sampai dia datang. Setelah itu pasukan aliansi pun mengikhlaskan kepergian Momo yang dibawa Kanjuro, dan mereka akan fokus untuk pergi ke Onigashima. Kinemon pun memastikan keadaan pasukannya yang tadi telah diserang oleh Kanjuro, dan pasukannya meminta agar segera berlabuh karena kapal yang mereka tumpangi sudah mulai rusak. Hal itu juga diikuti oleh para bajak laut Lau, bajak laut Kid, serta bajak laut topi jerami juga langsung tancap gas ke Onigashima. Tapi di sini masih ada satu hal yang menghalangi jalan mereka, yaitu kapal perang Kaido masih tersisa satu. Iya, awalnya kapal itu ada 3 buah dan 2 buah telah hancur, jadi masih tersisa satu. Namun keberadaan kapal itu tiba-tiba tak diketahui. Lalu dari tempat yang jauh muncul serangan meriam yang langsung menghancurkan salah satu kapal pasukan aliansi. Ternyata serangan itu berasal dari kapal perang Kaido yang tadi menghilang. Iya, kapal perang Kaido itu ternyata mengambil jarak yang cukup jauh dari kapal-kapal pasukan aliansi agar mereka bisa menyerang menggunakan meriam jarak jauh. Dan dengan posisi mereka saat ini, pasukan aliansi tak bisa membalas serangan karena posisinya sangat jauh dan senjata pasukan aliansi tak bisa mencapainya. Kapal perang Kaido itu pun terus menghujani pasukan aliansi dengan meriam jarak jauh, dan beberapa kapal pasukan aliansi sudah mulai tumbang. Melihat kejadian ini, 3 kapten bajak laut generasi terburuk memiliki pemikiran yang berbeda. Pertama, Lau merasa telah lengah karena membiarkan pasukan musuh mengambil jarak yang jauh, sehingga mereka jadi terdesak. Lalu Kid merasa semuanya baik-baik saja dan tak masalah selama serangan Kaido itu hanya menyerang kapal-kapal para samurai dan mungkin tak menyerang kapalnya. Sementara Luffy memerintahkan untuk segera gaspol menuju kapal perang Kaido itu. Iya, 3 kapten bajak laut ini benar-benar memiliki 3 sifat yang berbeda. Lalu kemudian di saat genting itu tiba-tiba ada satu serangan dahsyat dari bawah laut yang langsung menghancurkan kapalnya Kaido. Dan dari jauh terlihat ada seseorang yang baru datang dan dia melakukan serangan itu. Kemudian orang itu pun memperkenalkan diri. Dia mengatakan, "Aku datang dari negeri bawah laut yang disebut Kerajaan Ryugu atau Pulau Manusia Ikan. Belum lama ini aku menerima cawan sake dari seorang kapten bajak laut topi jerami. Dan aku adalah kru baru mereka. Mereka memanggilku Jinbe sang ksatria laut." Iya, akhirnya sosok Jinbe yang telah lama dinantikan pun muncul di chapter ini, dan kemunculannya telah mengejutkan Kid dan Lau. Mereka berdua tak menduga jika Jinbe sang mantan si Chibukai itu telah bergabung ke dalam kru topi jerami. Lalu Jinbe pun berkata kepada Luffy, "Luffy, sesuai janji, aku datang hidup-hidup." Kedatangan Jinbe pun disambut dengan hangat oleh Luffy dan yang lainnya. Iya, akhirnya di chapter ini Jinbe telah berkumpul dengan bajak laut topi jerami. Lalu setelah kedatangan Jinbe ke Wano, tentu kita jadi bertanya-tanya tentang nasib dari Germa Double Six dan keluarga Fishsmoke. Apakah mereka berhasil selamat juga? Dan jika mereka selamat, bagaimana cara mereka bisa lolos dari amukan Yonko Big Mom? Sabar, sepertinya hal itu akan segera terungkap. Iya, kami menduga setelah ini Jinbe akan menceritakan hal itu kepada Luffy, karena kemungkinan besar Luffy akan menanyakannya.
Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!